Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destina Nurulta Fitri, NIM 119260006. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami untuk ujian akhir praktikum farmaseutika. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dewi Tamala dengan NIM 119260053. Ada Dewi Rana Sapitri, NIM 119260025. Lalu ada Fiorentina Eka Putri dengan NIM 119260027. Lalu ada Siti Wulandari dengan NIM 119260004. Yang pertama ada resep dari Dokter Kirana, ambil dan buatlah aminopilin 3 gram, luminal 2 gram, SL secukupnya. Buatlah dalam bentuk pulveres sebanyak 9 buah, tandai penggunaannya 3 kali sehari, 1 pulveres untuk pasien Syam 72 tahun dengan alamat Jalan Raya Barungan nomor 122. Secara kelengkapan resep, hanya tidak ada tanggal dan bulan pembuatan resep, nomor resep, tanda tangan atau paraf dokter. Lalu selanjutnya secara preformulasi, aminopilinum pemberiannya butir atau serbuk, putih atau agak kekuningan, bau lemah, mirip amonia, rasanya pahit. Pelarutannya larut dalam lebih kurang 5 bagian air, kegunaannya sebagai bronkodilator, antipasmodikum, diuretikum. Lalu ada luminal pemberiannya hablur atau serbuk hablur, putih tidak berbau, rasa agak pahit. Pelarutannya sangat sukar larut dalam air, tetapi larut dalam etanol 95% dan dalam ether. Kegunaannya sebagai hipnotikum, sedatifum. Lalu ada sakarisum laktis atau SL, pemberiannya itu serbuk hablur, putih tidak berbau, rasa agak manis. Pelarutannya larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih. Kegunaannya sebagai zat tambahan. Berikut ini adalah perhitungan dosis untuk aminopilin dan luminal. Secara perhitungan dapat dilihat di layar. Untuk pasien 72 tahun perhitungan dosisnya hanya 34 kalinya. Jadi untuk dosis aminopilin setelah dihitung ternyata masih aman. Namun untuk luminal kami menyarankan untuk usulan dosis untuk sekali pakai hanya 100 mg. Lalu untuk sehari pakai dikali 3 berarti 300 mg. Berikut adalah perhitungan dosisnya. Lalu ini ada perhitungan bahan. Aminopilinnya kita membutuhkan 3000 mg, luminal 900 mg, SL kita membutuhkan 600,03 mg. Lalu ini adalah etiket dan juga etiket tambahannya berwarna putih. Lalu ini adalah kopi resep dari resep yang ada. Selanjutnya ada resep dari Dr. Reno Barak, ambil dan buatlah ekstrak beladon 15 mg, gliserol guacolat 1 tablet, kodein HCl 10 mg, buatlah dalam bentuk kapsul dengan dosis tersebut sebanyak 15 kapsul, tandai pemakaian 4 kali sehari setelah makan untuk pasien Lunamaya berumur 25 tahun beralamatan Jalan Adiarasa, Karawang. Secara kelengkapan, resep ini hanya tidak dilengkapi dengan nomor resep, tanda garis merah karena resep ini termasuk resep narkotika. Secara preformulasi, ekstrak beladon pemberiannya masa kental, coklat tua dengan kegunaan parasimpatolitikum, gliserol guacolat serbuk hablur, putih hingga agak keabuan, hampir tidak berbau atau berbau lemah, rasanya pahit. Larut dalam air dengan kegunaan ekspektoran. Kodein HCl, serbuk hablur putih atau hablur jarum tidak berwarna dengan kelarutan larut dalam 20 bagian air dan dalam lebih kurang 90 bagian etanol dengan kegunaan antitusikum. Perhitungan dosis untuk ekstrak beladon sekali minum 15 mg, dalam sehari 60 mg, untuk gliserol guacolat 100 mg, dalam sehari 400 mg. Kodein HCl sekali minum 10 mg, dalam sehari 40 mg. Dosis ini di atas dosis lazim sekali maupun sehari dan tidak melebihi dosis sekali maksimum maupun dosis sehari maksimum. Dapat dikatakan dosis dalam resep tersebut aman. Penimbangan bahan ada ekstrak beladon 15 mg, gliserol guacolat 100 mg, kodein HCl 10 mg untuk 1 kapsul dengan total berat kapsul 125 mg yang dapat digunakan kapsul nomor 4 yang dapat memuat 150 mg kapsul. Yang 25 mg nya dapat ditambahkan dengan SL, jadi penimbangannya sebagai berikut. Selanjutnya ada etiket dan etiket tambahan yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya berikut adalah kopi resep dari resep yang ada.
Selanjutnya ada resep dari Dr. Aditya dengan resep ambil dan buatlah ibuprofen 100 mg, PGA secukupnya, natrium benzoat 5 mg, sirup Simtek 1,5 ml, essence strawberry secukupnya, aqua destilasi hingga 300 ml. Buatlah dalam sediaan suspensi, tandai pemakaian 3 kali sehari 1 sendok teh untuk pasien datang berumur 7 tahun. Kelengkapan resep ini tidak dilengkapi oleh SIP dokter, nomor resep, tanda tangan atau paraf dokter, dan juga alamat pasien. Secara preformulasi, ibuprofen pemberiannya serbuk habur putih hingga hampir putih, berbau khas lemah kelarutan yang praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol. Kegunaannya dalam resep sebagai analgetik dan antipiretik. Selanjutnya ada natrium benzoat, pemberiannya granul atau serbuk habur putih, tidak berbau atau praktis tidak berbau, stabil di udara. Kelarutannya mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan lebih mudah larut dalam etanol 90%. Kegunaannya dalam resep sebagai pengawet. Selanjutnya ada sirup simplex, pemberiannya cairan putih tidak berwarna, kelarutannya larut dalam air dan etanol, kegunaan dalam resep sebagai pelarut. Selanjutnya ada aqua destilasi, pemberiannya cairan jernih tidak berwarna, kegunaannya sebagai pelarut. Lalu ada essence strawberry, pemberiannya memiliki rasa dan bau seperti strawberry, kristal padat dan putih seperti karamel. Kelarutannya larut dalam 25 bagian etanol 95%, dalam 80 bagian gliseril, 50 bagian protanol, 28 bagian propilen glikol, dan 85 bagian air. Kegunaannya sebagai perasa. Lalu ada PDA, pemberiannya hampir tidak berbau, rasa tawar seperti lendir, kelarutannya mudah larut dalam air, praktis tidak larut dalam etanol 95%. Kegunaannya dalam resep sebagai suspending agent. Lalu selanjutnya perhitungan dosis. Dalam sekali pasien akan mengkonsumsi 1,67 mg ibuprofen, lalu dalam sehari akan mengkonsumsi 5,01 mg ibuprofen. Selanjutnya penimbangan bahan, ibuprofen 100 mg, PGA kita butuh 1%, berarti kita membutuhkan 3 mg. Lalu ada air PGA, kita bisa mengalihkan 1,5 dikali jumlah PGA yang dibutuhkan menjadi 4,5. Lalu ada natrium benzoat 5 mg, ada sirup Simtek 1, mg, ada essential strawberry secukupnya, dan aqua yang dibutuhkan sebanyak 186 mg. Lalu ini adalah etiket untuk sediaan suspensi. Lalu ini adalah kopi resep dari resep tersebut. Resep dari Dr. Leoninda Sara, ambil dan buatlah salad 24 20 gram, campurkan dengan kamphor 3%, buatlah dalam bentuk salep, tandai untuk pemakaian luar untuk pasien tandanya 17 tahun. Kelengkapan resep ini hanya tidak ada alamat pasien dan paraf dokter. Secara preformulasi ada acidum salicium, pemberiannya habur ringan tidak berwarna atau serbuk berwarna putih, hampir tidak berbau, rasa agak manis dan tajam. Kelarutannya larut dalam 550 bagian air dan dalam bagian 4 etanol. Kegunaan dalam resep sebagai keratolitikum dan antifungin. Selanjutnya ada sulfur precipitatum, pemberiannya tidak berbau, tidak berasa, kelarutannya praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam karbon disulfida, sukar larut dalam minyak zaitun, sangat sukar larut dalam etanol. Kegunaannya dalam resep sebagai antiskabies. Selanjutnya ada Vaselinum flavum, pemberiannya masa lunak lengket bening kuning muda hingga kuning. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Kegunaannya dalam resep sebagai zat tambahan. Selanjutnya ada kampur, pemberiannya habdul butir atau masa habdul, tidak berwarna atau putih, bau khas, tajam, rasa pedas dan aromatik. Kelarutannya larut dalam 700 bagian air, dalam 1 bagian etanol, dan sangat mudah larut dalam eter dan dalam minyak lemak. Kegunaannya dalam resep sebagai anti-iritan. Selanjutnya penimbangan bahannya ada acidum salicium dengan 200 mg dalam resep standar, dan dalam resep dibutuhkan 0,4 gram. Lalu ada sulfur precipitatum dalam formulasi standar 400 mg, lalu dalam resep menjadi 0,8 mg. Lalu ada Vaseline flavum dalam formulasi standar yaitu 10 gram menjadi 18,2 gram. Lalu ada kampur diminta untuk 3% menjadi 0,6 gram. Secara perhitungan dosis maksimum ataupun dosis lazim tidak dapat dihitung. Lalu selanjutnya ini adalah etiket untuk sediaan berwarna biru karena untuk pemakaian luar. Selanjutnya ini adalah kopi resep untuk resep tersebut. Ini adalah formulasi sediaan secara standar.
ada resep dari Dr. Hidayat. Ambil dan buatlah ASI Distrinici 3 gram, Sera Albi 0,4 gram, Vaseline Albi 1,5 gram, Triethanolamine 0,3 gram, Propylen Glycol 1,5 gram, Aquades hingga 20 gram. Buatlah dalam bentuk krim, tandai pemakaian untuk pemakaian luar. Pada resep ini hanya tidak ada jam praktek dokter, tanda tangan dokter, nomor telepon dokter, serta identitas pasien seperti nama pasien, umur pasien, berat badan, dan alamat pasien. Secara preformulasi, ASI Distrinici pemberiannya zat padat keras mengkilap, menunjukkan susunan hablur, putih atau kuning pucat mirip lemak lilin. Kelarutannya praktik tidak larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol, dalam 2 bagian kloroform P, dan 3 bagian ether dengan kegunaan sebagai zat tambahan. Lalu ada Sera Albi, zat padat, lapisan tipis bening, putih kekuningan, bau khas lemak. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, larut dalam kloroform, dalam ether hangat, dalam minyak lemak, dan dalam minyak atsiri. Kegunaannya sebagai zat tambahan. Lalu Vaseline Albi, masa lunak, lengket bening putih, sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam kloroform dan dalam ether minyak tanah, larut kadang-kadang berpolanesensi lemah. Kegunaannya sebagai zat tambahan. Lalu ada Triethanolamine, cairan kental, tidak berwarna hingga kuning pucat, bau lemah, mirip amoniak, dan bersifat hidroskopik. Kelarutannya mudah larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam kloroform. Kegunaannya sebagai zat tambahan. Kemudian ada Propylen Glycol, cairan kental, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak manis, bersifat hidroskopis. Dapat campur dengan air, dengan etanol, dan dengan kloroform. Kegunaannya sebagai zat tambahan dan pelarut. Lalu ada aquadestilasi, berbentuk cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, dan larut dalam etanol dan kegunaannya sebagai pelarut. Secara perhitungan dosis tidak dapat dihitung. Lalu ada penimbangan bahan, ASI Distrinici dibutuhkan 3 gram, Sera Albi 0,4 gram, Vaseline Albi 1,5 gram, Triethanolamine 0,3 gram, Propylen Glycol 1,5 gram, dan Aquades sebanyak 13,3 gram. Berikut adalah etiket sediaan krim, etiketnya berwarna biru. Kemudian ini adalah kopi resep dari resep yang ada.